Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang program kesehatan anak usia dini part 2, yaitu lanjut ke program kesehatan tadi ya untuk anak usia dini. Yang kedua ini adalah mencuci tangan. Jadi mencuci artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah membersihkan dengan memakai air atau barang cair, biasanya dengan sabun. Biasanya ya, jadi biasanya memang dengan sabun. Nah, mencuci ini bisa mencuci pakaian, mencuci tangan, mencuci rambut, mencuci kaki dan lain sebagainya. Yang diartikan oleh KBBI ini adalah kata dasar, kata kerja mencuci. Nah, tujuannya mencuci tangan ini apa? Yaitu mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan karena penularan dari tangan kotor. Ini dalam arti harfiahnya ya, denotasinya, bukan konotasi tangan kotor. Tangannya kotor, memang kotor, jadi itu harus bersihkan supaya penyakit yang disebabkan penularan oleh tangan kotor ini tidak terjadi. Nah, penyakit yang dapat dicegah hanya dengan mencuci tangan dengan sabun, ya, cuci tangan pakai sabun. Banyak sekali penyakit yang bisa dicegah. Nah, ini dari Kemenkes itu menyebutkan antara lain adalah diare, perut sakit, mencret, diare. Kemudian ada cacingan, ketika di usus besar banyak cacingnya yang bersemayam di situ, itu bisa dicegah dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Ini kan di sini ada banyak-banyak telur cacingnya yang ketika dia main tanah terus habis itu makan, belum cuci tangan pakai sabun. Nah, cacingnya masuk, akhirnya dia ikut makan bersama, menjadi hama di tubuh sang anak. Kemudian itu akan menyebabkan dia cacingan. Nah, itu bisa dicegah dengan cara mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, ya kan? Ya, ini saluran pernafasan ya, tenggorokan, paru-paru, hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, saluran pernafasan ini dapat terjangkit juga atau terinfeksi oleh penyakit, dan itu bisa dicegah dengan cara pencuci tangan. Ada tuberkulosis, TBC, itu juga bisa dicegah dengan menggunakan cuci tangan pakai sabun. Barusan ada yang lewat. Penyakit mematikan seperti SARS, ya kan? Kemudian flu burung, flu babi, dan COVID-19 ini juga bisa dicegah dengan menggunakan dengan cara mencuci tangan pakai sabun. Jadi sekarang tuh kayak harus wajib gitu ya, setiap rumah punya keran air di depannya, bukan keran air, pokoknya sumber air ya, untuk mencuci tangan di depan rumahnya, sehingga memudahkan seseorang yang ingin masuk atau setelah dia bermain bal-balan lah, tenis lah, apa dan lain sebagainya, itu bisa cuci tangan dulu di depan rumah, baru dia nyomot tempe, nyomot pisang goreng dan lain sebagainya, itu oke, gitu ya. Oke, kapan pengasuh atau guru wajib mencuci tangan? Karena kan salah satu yang harus diperhatikan tadi adalah kebersihan dari sang guru atau pengasuh. Nah, kapan saja? Yang pertama adalah ketika tiba dan pergi dari area sekolah. Jadi ketika kalian datang ke area sekolah, cuci tangan dulu, baru nanti berinteraksi dengan anak-anak. Pun ketika kalian istirahat, keluar cari makan dan lain sebagainya, masuk kembali ke PAUD, cuci tangan dulu pakai sabun, baru interaksi lagi sama anak-anak. Nah, terus yang setelah itu adalah sebelum dan sesudah berinteraksi dengan anak didik. Misalkan kalian mengusap air matanya lah, apalah dan lain sebagainya, itu harus cuci tangan. Kemudian yang ketiga adalah apabila tangan terpecik cairan tubuh, baik dari diri sendiri maupun dari anak didik. Nah, ketika kalian kemudian nutup pakai ini harusnya nggak boleh ya. Ini bukan darah, ini spidol. Nah, ketika nutup pakai ini tuh harus cuci tangan pakai sabun. Jangan tempel kemana-mana, jangan dipeperkan ke belakang baju atau ke jilbab, jangan. Pokoknya ini tangan harus steril seperti ini. Setelah nggak sengaja atau nggak secara tidak sadar menutup mulut ketika bersin, tangan harus seperti ini, kemudian baru cuci tangan pakai sabun, gitu. Nah, yang benar itu kalau mau bersin harus ditutup pakai siku gini, gitu kan.
gitu. Sehingga ini kan di sini kan lebih aman, di sini lebih tidak dipeper kemana-mana. Nah, pun ketika kalian dapat percikan cairan tubuh dari anak didik nih, misalkan mereka bersin, nggak ditutupin ya, terus habis itu kalian nggak sengaja pek gitu ke anak-anak gitu ya. Nah itu harus cuci tangan juga. Mereka ngusap air mata tadi juga harus cuci tangan. Terus ketika mereka apa ya pokoknya percikan-percikan dari mulut, dari air kencing dan lain sebagainya, atau dari keringat mereka, nah itu juga harus cuci tangan karena itu adalah sebagai media penularan. Kalaupun mereka punya penyakit ya, tapi kalau tidak ya tetap harus cuci tangan gitu. Yang keempat adalah sesudah dari kamar mandi ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah kalau sudah dari kamar mandi kalian juga harus cuci tangan dengan benar dengan sabun. Yang kelima adalah setelah memegang barang atau tempat yang kotor, tempat sampah, barang yang kotor tuh misalnya ya literally kotor ya, bukan yang barang kotor gitu. Ya setelah itu sebelum makan juga harus dijaga sendiri ya, harus cuci tangan dulu pakai sabun baru makan. Habis itu setelah makan cuci tangan lagi pakai sabun. Udah aman. Oke, kapan sekarang anak didik nih? Kapan anak didik wajib untuk mencuci tangan? Yang pertama adalah sebelum dan sesudah makan. Jadi mereka sebelum makan mereka harus cuci tangan dulu baru makan. Setelahnya juga. Kemudian sesudah buang air besar, BAB atau buang air kecil BAK. Nah, itu juga harus cuci tangan. Sesudah dari kamar mandi juga harus cuci tangan. Sesudah terkena atau memegang semua benda yang menjadi sumber kuman juga harus cuci tangan. Setelah bermain juga harus cuci tangan. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5 poin ketika mereka harus cuci tangan. Nah langkah mencuci tangan nih dengan sabun ada, kalau di sini dari Kemenkes ya, ini langkah komplitnya sampai nutup kerannya juga ada di sini. Ada yang menyebutkan hanya 6 langkah, yang kalau ini menyebutkan 11 langkah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah yang ke-0 adalah basuh dengan air. Nyalakan kerannya, basuh dengan air. Setelah itu tuangkan sabun secukupnya. Tuangkan sabun, putar-putar, ratakan dengan kedua telapak tangan. Seperti ini ya, ratakan dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga adalah gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Jadi punggung sela-sela jari itu gini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, satunya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari, 1, 2, 3, giniin, 1, 2, 3, giniin. Terus yang kelima adalah jari saling mengait seperti ini, kemudian diputar-putar, dibalik, putar-putar. Kemudian yang keenam adalah gosok ibu jari dengan memutar, gini ya. Yang tadi kan baru sampai sini kan, yang ibu jari belum kepegang kan. Ini digini, terus ibu jari sekarang. Kemudian yang ketujuh adalah gosokkan dengan cara memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Gini, tiung tiung tiung. Yang ke-8 adalah bilas kedua tangan dengan air. Sudah lengkap kan? Komplit semua, bilas dengan air. Terus setelah itu baru keringkan dengan tisu. Dengan tisu keringkan. Terus kemudian setelah kering tutup pegangan, tutup kerannya. Untuk menutup air, tutup kerannya dengan tisu yang setelah kita pakai tadi, diputar atau diceklekin atau pokoknya diputar pakai tisunya. Jangan pakai tangan lagi karena tangan kita sudah bersih. Jadi tisunya ditutupkan, terus habis itu tisunya dibuang. Buk. Dan tangan Anda kini sudah aman. Begitu. Kita lanjut. Yang ketiga adalah melatih anak untuk BAB dan BAK di toilet. Oke ya. Jadi anak itu perlu kita latih untuk BAB dan BAK.
dikenal dengan istilah toilet training. Namun bukan sekedar mengenalkan anak cara menggunakan toilet, tapi juga untuk mengenal rasa ingin BAB dan BAK pada si anak serta penggunaan toilet dengan sehat. Jadi kalau cuma mengenalkan ini loh toilet gini caranya untuk apa? Untuk buang air kecil, untuk buang air besar. Nah, itu bisa aja, tapi bukan itu toilet training itu. Melatih anak BAB dan BAK di toilet itu tidak hanya sekedar menjelaskan ini kegunaannya, tapi kalian harus bisa merasakan kalau ingin BAB itu seperti apa, ingin BAK tuh rasanya kayak apa. Baru setelah itu nanti diarahkan untuk menggunakan toilet. Begini caranya penggunaan toilet itu. Kamu harus ngapain dulu? Yang pertama, copot celananya. Habis itu naik ke kloset. Nah, ini nih cara-caranya ada ya? Oh, belum ada. Nah, cara naik ke kloset, kemudian habis itu kalau sudah selesai disiram, kemudian nanti dibasuh pakai air dua lubangnya ya kan, ada anus dan ada pipis gitu kan, lubang pipis sama lubang anus gitu. Ya, dia kenalin juga tuh tujuan kenalin juga istilah-istilahnya pipis, gitu kan. Ada yang bilang pup, ada yang bilang pi gitu kan. Ya terserah, itu senyaman kita aja, nggak masalah. Terus kemudian setelah itu dibasuh semua, disentor, habis itu pakai celana lagi. Nah, itu melatih anak BAB. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Kapan anak udah boleh atau dapat kita mulai untuk toilet training? Yang pertama, ketika dia sudah meniru tingkah laku orang dewasa ketika menggunakan toilet. Dia udah mulai tuh ngikut-ngikut ayah ibunya atau ngikut gurunya naik ke kloset dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus ngeh bahwa dia kayaknya sudah siap untuk toilet training. Yang kedua, sudah dapat mengutarakan rasa secara lisan seperti ibu, mama, guru, bu guru, saya lapar gitu, aku haus bu guru gitu. Nah, berarti dia sudah akan bisa berbicara, bu saya pengen ke toilet. Nah, itu indikatornya. Jadi dia sudah bisa mengutarakan rasa dengan lisan. Yang ketiga, sudah dapat mengerti permintaan sederhana seperti mari ikut bu guru. Nah, kalau dia ikut berarti dia sudah mengerti perintah sederhana. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Nah, kalau ketika dia mengambilkan ini dan itu yang sesuai dengan kita pesan, bahwa berarti dia sudah siap untuk toilet training. Yang keempat adalah mulai meneliti anggota tubuhnya. Jadi ketika dia mulai ini apa, ini hidung, ini mata dan lain sebagainya, dia udah tahu ini pipis, ini anus gitu kan. Oh, berarti dia sudah siap untuk toilet training. Yang lima adalah mulai mendorong celana sampai lepas ketika basah atau kotor. Udah nggak nyaman bu, udah nggak suka pakai pampers gitu ya. Dia udah mendorong celana yang kotor, udah diturunin aja. Aku nggak suka pakai ini gitu. Nah, itu sudah mulai toilet trainingnya. Anak saya si Raya nih udah mulai nih, dia udah mulai nurunin celana sendiri. Aku nggak mau pakai pampers, sudah bilang gitu. Nah, dia sudah mulai saya ajarkan untuk memakai toilet pada saat BAB dan BAK. Yang keenam adalah sudah dapat duduk atau jongkok di atas kloset. Nah, ini motorik banget ini. Kalau anak ini motoriknya bagus, dia sudah bisa tuh naik jongkok di atas kloset tuh udah bisa. Atau kalau belum, dia hanya satu sisi. Kalau mungkin kakinya terlalu kecil dan lubangnya gede banget kan. Jadi dia satu sisi menghadap ke sana misalkan, dan sebagainya. Itu berarti dia sudah siap tuh. Kemudian sudah tidak BAB atau BAK di celana selama 3 jam. Berarti dia sudah ada kontrol untuk tidak buang air sembarangan, atau tidak buang air semaunya sendiri gitu. Dia akan membuang air di tempatnya. Kalau sudah memenuhi 7 kriteria ini, berarti anak-anak sudah siap untuk toilet training ya bun. Oke.
Sekarang adalah tahap dari toilet training sendiri. Yang pertama adalah pastikan anak telah siap. Jadi 7 tanda tadi itu harus ada semua, anak udah siap. Kemudian yang kedua adalah siapkan diri dan mental kita sebagai pelatih, karena harus sabar ya. Mendidik anak untuk siap toilet training itu harus sabar. Harus tidak cepat marah ketika mereka tetap masih ngompol di karpet atau lain sebagainya karena dia tidak pakai pampers. Maka kita harus sabar. Nah, ini saya juga sendiri juga melakukannya ini. Jadi sabar Ilham, sabar. Nanti dia akan mengerti gitu kan. Yang ketiga adalah ajari anak arah yang harus dituju dan cara untuk menyebutnya. Kalian harus kenalkan di sini toiletnya. Nah, kalau mereka di sekolah ya kalian ajak muter-muter, ini toiletnya. Ketika nanti pengen pipis, ketika nanti pengen pupup, kalian ke sini dan lepas celananya di sini di luar dan sebagainya. Ya. Itu harus diajari. Kalau mereka sudah pengen pengen pupup, nah nanti ke sana, nanti bilang ke bu guru, nanti bu guru akan mengantarkan. Raya juga sudah bisa, dia sudah kalau pupup itu sudah nggak di celana lagi. Kalau pipis mengompol masih, tapi kalau pupup dia udah bilang bubu mau pupup, aku mau pupup, dia lari ke toilet. Kemudian pas di depan toilet dia belum bisa lepas sendiri celananya, jadi masih harus saya. Tapi nanti lama-lama anak-anak pasti bisa. Jadi tadi ya, poin kedua, siapkan diri Anda sebagai pelatih. Yang keempat adalah ajari anak hubungan antara rasa ingin buang air dan ke toilet. Jadi dia secara refleks ke toilet itu juga harus diajarkan. Yang kelima, beralih dari popok ke celana yang mudah dilepas. Jadi popok pampers itu kan dia ada karetnya. Nah itu sudah mulai ditinggalkan ya. Harus sudah mulai memakai celana yang longgar. Ketika dia akan pupup atau pipis atau BAK, dia akan langsung lepas celananya, jadi nggak susah nyopotnya ya. Yang keenam terakhir adalah ajari anak untuk membasuh, menyiram, mengenakan celana dan mencuci tangan. Nah ini emang banyak sekali. Langkah keenam memang harus pelan-pelan sehingga mereka akan terbiasa melakukannya sendiri. Nah itulah cara menuju sukses untuk tahap toilet training. Jadi harus semangat ya. Nah yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah meminimalisir sumber penyakit di sekitar tempat hidup anak didik, yaitu mencakup lingkungan rumah tempat tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan tempat ibadah. Oke, jadi apa saja yang perlu diperhatikan ketika di sekitar atau di lingkungan kita ada hal-hal berikut. Yang pertama adalah adanya kandang hewan. Entah itu sapi, kambing, ayam, bebek, burung merpati, kandang dinosaurus mungkin ya, harus diperhatikan karena kandang hewan adalah sumber penyakit. Jadi kotoran-kotoran yang tidak dibuang dengan baik atau tidak diolah dengan baik oleh pemilik hewan tersebut akan mendatangkan lalat, ulat, bakteri, pengurai dan lain sebagainya, jamur dan sebagainya. Nah sehingga kandang di sekitar perumahan itu biasanya memang tidak boleh, terutama kandang ayam, karena baunya, terus kemudian bakterinya dan lain sebagainya ya, itu berbahaya. Nah yang kedua adalah lingkungan yang pengap. Sekolah Anda, rumahnya anak didik kita, ketika dia pengap, tidak ada udara sirkulasi udara yang bagus, maka itu akan menjadi sarang dari nyamuk. Nyamuk ini kalau dia nyamuk biasa ya nggak apa-apa, tapi juga gatal juga ya. Tapi kalau nyamuknya nyamuk Aedes aegypti misalkan yang menyebabkan demam berdarah, itu bisa sangat berbahaya karena demam berdarah bisa menyebabkan kematian pada anak. Yang ketiga adalah adanya genangan air. Biasanya di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah ada toples, ada kaleng, ada botol, mangkok kebuka, ada airnya, kemudian itu nanti akan digunakan oleh nyamuk untuk berkembang biak, terutama nyamuk Aedes aegypti. Kalau nyamuk yang lain, nyamuk kebon, biasanya dia nggak milih-milih tempat yang bersih, mereka malah milih air-air yang ya sungai lah, yang kotor-kotor gitu. Tapi kalau Aedes aegypti dia pilih genangan-genangan air yang bersih.
Yang keempat adalah sinar matahari yang cukup pada ruangan atau kurang cukup ya. Kalau di rumah saya ini sinar mataharinya sangat banyak sekali. Banyak ya. cucian. Nah, itu sirkulasi mataharinya nih akan meningkatkan mungkin kita asupan vitamin D kita dan lain sebagainya, juga menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di rumah kita, karena bakteri pun kalau kena panas juga akan tidak tahan ya kan, atau makanya kalau ini lagi ada pandemi Covid seperti ini, tidak disarankan untuk banyak-banyak di dalam ruangan, apalagi ruangan AC, karena sirkulasi udaranya juga tidak bagus, matahari juga nggak ada, dingin terus. Nah, itu akan menyebabkan virus dan lain sebagainya berkembang biak dengan baik. Yang kelima adalah tumpukan sampah di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan sekolah. Nah, itu juga tidak bagus. Ada lalat, ulat, jamur, bahkan serangga-serangga kecil, cacing. Sebenarnya cacing juga nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan anak-anak ini sampai main, sampai di sekitar itu gitu kan, terus dia lupa nggak cuci tangan, maka itu akan sangat menyebabkan penyakit sekali. Yang keenam adalah orang yang merokok. Nah, orang yang merokok di sekitar sekolah harus ditegur. Lingkungan sekolah tidak boleh ada yang merokok, apalagi PAUD. Orang kuliah aja, kampus saja itu seharusnya tidak boleh ada yang merokok. Seharusnya ya. Ini saya bilangnya karena saya dulu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi saya menerapkan itu. Kalau saya melihat anak-anak mahasiswa terutama di FIT ya yang merokok, akan saya tegur. Jadi silahkan merokok di luar kampus. Karena itu sangat mengganggu dan akan menyebabkan banyak masalah kesehatan. Terutama kalau misalkan itu adalah anak-anak. Kalau misalkan nanti ada tukang dan lain sebagainya dia ngerokok, tegur, jangan lemah ya. Tegur dia, karena itu akan mempengaruhi paru-paru sang anak, bahkan bisa sampai kematian ya, karena anak-anak itu paru-parunya tuh masih rentan. Ini berapa menit nih? Ya Allah, 22 menit. Oke. Merokok, kebersihan alat makan, dapur dan kamar mandi itu juga perlu diperhatikan, dan kebersihan alat bermain juga perlu diperhatikan ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Jadi itu yang harus diperhatikan di area lingkungan sekolah maupun di area lingkungan rumahnya. Kalau ada home visit, kalian cek ini ada kandang ayam nggak Bu di sini, ada lingkungannya pengap nggak Bu, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian perhatikan untuk anak. Jadi nanti kalian bisa menyusun program dari kesehatan ini sendiri gitu ya. Nanti di komentar silahkan Anda mencari contoh. Jadi mencari contoh program kesehatan di PAUD, RA atau TK gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.